Ya buat aku ya kita tetap monitor ya Bang gitu, tapi nggak boleh terlalu cawe-cawe banget lah. Kita harus menghargai yang cowok juga punya pride kan, namanya cowok malah suka sih ikutin campur sama calon mertua atau kan. Makanya misalnya mungkin dulu abang gitu, aku mendingan pindah rumah lah walaupun aku ngontrak daripada aku di rumah mertua gitu kan. Kita punya kebanggaan sendiri. Betul. Makanya tadi si Kaisang tadi itu yang buat dia tersinggung itu juga karena dibawa ke ranah publik gitu loh. Urusan pribadi mereka itu juga dia merasa ya wajar. Tapi yang paling harusnya si ibu itu membuat anaknya itu menjadi bangun dari masalah, bukan malah menghancurkan kembali. Jadi kalau aku dulu ngomongnya sederhana aja. Aku bilang mana aku bilang musibah itu ibarat pisau yang tajam, tergantung di mana kita pegang. Kalau kau pegang di mata pisau, dia akan menyobek tangan kau. Tapi kalau kau pegang di tangkai, kau bisa pergunakan pisau itu secara konstruktif. Jadi ambil ini sebagai musibah untuk hal yang konstruktif. Apa kira-kira? Dan sekarang fokus kuliah dan lain sebagainya. Alhamdulillah sukses gitu kan. Nah, jadi ini yang harus dilakoni oleh orang tua. Bukan ngompor-ngomporin, malah anaknya menjadi viral dan malu juga ini kan di mata masyarakat, khususnya di mata orang Indonesia. Gitu. Iyalah. Di Indonesia mungkin ada beberapa yang mungkin ya tim Felicia, tim Kaisang. Tapi kalau saya sih saya netral. Ya maksudnya ya menyayangkan misalnya putus. Tapi kalau memang putus juga saya juga mengerti lah. Mungkin ada reason di belakang itu semua. Dan sebaiknya memang sebagai orang tua ya memang ya udahlah ini justru dikit namanya saya kan orang Jawa ya. Maksudnya justru hal itu harusnya disimpan rapat-rapat karena kita nggak mau gitu orang lain yang tadinya nggak tahu malah jadi tahu ya nggak? Ya udah nggak apa-apa. Selesai gitu kan. Jadi itu bagus. Jadi dengan kata lain, di sini kita bukan tidak mengerti, kita mengerti perasaan si Felicia. Kita kasihan. Aku juga nggak tahu apakah dia nggak marah-marah sama abang sama mamanya. Mungkin dia marah-marah juga. Gara-gara mama malah putus habis-habisan katanya. Yes. Nah, gara-gara kau Daryl jadi putus jalan kembali. Nah sekarang dia sendiri. Sekarang macam kita lah. Kita melihat secara lebih terlampau luas sekarang kalau kita melihatnya ini. Kalau aku melihatnya terlampau luas, aku pikir loh, di atas segala cinta ini apa sih yang ada? Nah, karena kalau cinta ini secara filosofis kita bilang, ketika kita mencintai seseorang, apakah kita benar-benar cinta pada dia, atau kita hanya cinta itu refleksi dari cinta kita pada diri kita sendiri? Ya kan? Ingin memiliki sama mencintai kan beda, Bang. Ya kan? Ya, jadi kan ada cinta, ada passion, ada posesif, segala macam. Nah, apakah kemudian sekarang beginilah istri kita ketika dia meninggal misalnya, terus kemudian kita nangis, orang bisa bertanya, aku tanya diriku, aku nangis buat siapa sih? Buat dia udah tenang di sana, berarti aku menangis buat diriku sendiri. Lebay kali aku itu menangis diri sendiri, cemen, ngapain? Nah, kita tahu, aku bilang tadi matahari masih terbit besok, kita yakin, aku yakin pasti besok matahari masih terbit. Habis setelah hujan pasti ada apa namanya ada rainbow gitu kan. Jadi sedihnya ya aku terus terang pasti ya mungkin ya mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik-baik ya kan. Tapi ya sebaiknya kalau saya sih sebagai ibu harusnya justru memberikan motivasi gitu ya kepada anak perempuan kita bahwa harus kuat jadi perempuan karena cobaan itu tidak datang saat ini aja. Pada saat perjalanan, pacaran, pertunangan, pernikahan itu cobaan akan selalu datang. Udah kita married juga kita masih terancam cerai. Ya kan? Jadi nggak perlu lah karena ya yang diperlukan tuh apalagi sebagai orang tua adalah stabilitas dari anak sendiri ya kan. Yang namanya kalau kita sebagai orang tuanya gaduh, ya kan, ngikut anak-anak kita ya kesian nanti. Iya. Jamar, aku pengen bilang, kadang-kadang kita juga tahu bahwa suatu perceraian seperti yang dialami oleh mereka, anak-anak bau kencur ini, itu juga bagi kita itu bisa jadi hikmah. Karena Tuhan mengatakan bukan itu jodoh kau yang lain. Jadi mereka itu hanya stepping stone. Mereka itu batu loncatan untuk kita ketemu dengan orang yang bilang tadi, cintai. ya kan? Itulah perjalanan hidup ya Bang, ya enggak? Perjalanan hidup itu semua ya kita percaya gitu. Kayak misalnya aku bisa kenal sama Bang Hari karena baby itu semua rencana Tuhan ya kan.
kenal Baby dulu, ternyata Baby saudaranya Bang Hari, gitu kan, Iya, kita betul. bisa kenal. Nah, Sekarang betul. aku nih ikut kenal sama abang-abang di sini itu kan juga berarti kayak Iya. semut itu kita ketemu terus kan. Akhirnya teman-temannya makin banyak. Sama lah. Urusan percintaan itu ya memang terus dari kita Oke. cinta monyet yang lihat gentengnya udah seneng banget ya Bang, gitu dulu kan, masa Jadi, SMA gitu. aku berpikir daripada kita marah-marah, aku mau bicara soal ini. Gini, tapi di balik itu semua, cinta itu indah. Itu harus kita akui. Betul. Aku berlebih lagi kadang-kadang kata-kataku. Cinta itu sakral. Ya. Cinta itu adalah satu hal yang suci yang sampai kita pun sebenarnya sulit untuk menjamahnya. Nah, apalagi yang dikenal orang sebagai platonis, cinta platonis. Itu kan cinta yang benar-benar murni, tidak memakai tindakan, tidak ada sentuhan, tidak apa. Yang mungkin zaman sekarang nggak ada. Hanya zaman-zaman Plato lah dulu begitu. Jadi aku harus bilang kepada mereka ini, kalau mereka bisa disampaikan terdengar oleh mereka, cinta itu bukan barang mainan, itu sangat sakral. Mungkin si Felicia dalam penderitaannya sekarang, itu cintanya lebih tulus sama si Kaisang. Tapi Kaisang sudah terhalang dengan pride, ya, dengan kelas, jarak, waktu udah habis. Nah jadi kalau kita bicara indah, aku ngelihat ini wajah Zamar dari tadi sedih kali. Jangan tinggal yang sedih, Mar. Ya. Zamar ini aku suka dari dia. Dia honeymoon, tiap tahun honeymoon. Ya, Nah, gitu. ya. Aku cuma mengatakan nih, jadi aku nih pernah gagal Ya. dan sekarang yang kedua. Jadi aku cuma selalu katakan ke diri aku dan ke dia bahwa kita mungkin cuma pernah ditakdirkan untuk pernah jumpa, tapi rupanya tidak ditakdirkan untuk terus bersama. Sudah, Ya. ya kan? Cuma ditakdirkan pernah jumpa, tapi tidak harus terus bersama. Ya mudah-mudahan yang ini adalah untuk terus bersama. Oke, insya Allah. Oke. Dan masing-masing ambil jalannya, masing-masing bahagia kok. Semoga. Ya, gitu nggak ingat? Ya. Ya, setuju. Aku bukan ngomong pribadi ya. Aku pokoknya berharap perempuan harus kuat, Ya kan? Ya. Kita harus kuat. Ya, maksudnya dengan cinta itu justru kalau kita cinta, kita tuh memang berikhlas gitu. Ya nggak Bang? Betul. Jadi sebenarnya cinta tadi yang dikatakan cinta itu luar biasa ya, seperti diungkapkan oleh Ishari. Persoalan hari ini sebenarnya yang melakonin itu sendiri, si Felicia itu sendiri yang tidak terlalu banyak berkoar-koar. Justru kan yang paling ribut, yang membuat rusak cinta, nilai cinta itu kan orang tuanya dan abangnya. Itu yang hari ini jadi persoalan. Jadi bukan cinta di antara mereka. Karena cinta putus itu sangat lumrah, wajar sekali kan bilang tadi. Jangankan bercinta, orang kawinnya bisa cerai kok. Tapi yang persoalan hari ini adalah ikut campurnya keluarga, gembar-gembor yang membuat penilaian banyak pro kontra memang. Tapi kita melihat ya jadi kisruh begini gitu. Kelihatan banget ada harapan yang besar yang tidak tercapai tadi itu. Ini betul-betul kisruh sampai kita yang tua-tua tuh masa mau membicarakan ini. Ya, karena capek kita ngeliatnya. Aku sebenarnya harga diri kita sebagai bangsa Indonesia gede kan, luar biasa kan. Kelaki-lakian kita, wah dianggap sepele. Aku tidak melihat Kaisang sebagai anak presiden, aku melihat Kaisang sebagai manusia. Kalau anakku umur segitu melakukan hal ini, aku marah. Aku bilang, udah ngapain kau pamit-pamit? Gak usah tinggalin aja. Frek. Dia pasti bisa hidup lah. Gak mungkin, itu kayak gitu aja. Oke. Dia orang Solo agak santun, bukan kayak kita orang Batak. Nah, iya. Baru kita macam itu aku bilang tadi, aku jatuh cinta cuma 9 menit. Minit 10 aku patah hati. Minit 10 patah hati. Nah, aku tahu mungkin begitulah cara orang Singapura, makanya aku nggak pilih orang Singapura. Aku pilih orang yang dekat Singapura, aku pilih orang Johor. Malaysia. Jadi dia pro-nya ini orang yang sekarang dia ini orang dia orang ini ya, dekat perbatasan Singapura ya? Lahir di Johor. Nah, Johor. Berarti aman kan? Ya, jadi kurasa kembali lagi yang tadi bahwa kalau kita yakin kepada ketentuan Tuhan bahwa ketentuan Tuhan yang paling benar. Jadi
hubungan manusia itu kan kita yakini bahwa jodoh itu ada di tangan Tuhan. Ya, tidak berjodoh. Kalau tidak berjodoh, ya memang ya kita harus lihat dari sisi positif. Kedua, bahwa orang tua juga jangan terlalu ikut campur sampai sedemikian rupa, kasihan anaknya menurut saya. Jadi cinta itu mulia, tapi harus bagaimana menatanya dengan lebih baik. Itu aja sih menurut aku. Yang namanya jodoh di tangan Tuhan. Juga kalau nggak jadi, ya pastinya sedih, tapi jangan lama-lama sedihnya, jangan menghancurkan diri kita sendiri karena patah hati. Justru mungkin patah hatinya itu bisa diisi waktunya dengan hal-hal yang positif, ya, yang bisa membangkitkan diri sendiri gitu. Dan putus cinta bukan akhir segalanya, itu sudah terbukti. Jadi nggak perlu menutup diri, ya kan, karena masa depan masih terbuka panjang, masih muda apalagi umurnya gitu, ya. Ya, sebagai orang tua kadang-kadang kita terlalu tergoda untuk membantu anak itu sampai kita memakaikan sepatunya. Padahal yang seharusnya adalah kita kasih tahu dia bagaimana cara pakai sepatu yang benar, bukan membantu dia untuk pakai sepatu. Inilah selalu orang tua. Jadi selalu ikut campur, padahal anak-anak itu punya problem sendiri dan dia punya cara sendiri untuk mengatasinya. Tapi seolah-olah kita sebagai orang tua, kita mau merebut itu dari dia. Kamu nggak bisa pakai sepatu, biar Papa pakaiin. Padahal tidak. Kasih tahu dia cara pakai sepatu, buka dulu, lalu dikancingkan. Itu dia sebetulnya. Itu sebetulnya peran kita sebagai orang tua seharusnya. Oke, jadi conclude everything. Mudah-mudahan ini satu penjelasan ya. Sorry, tadi I was too emotional tadi kan, jadi nggak apa-apa. Karena aku harus keluarkan itu. Aku bahkan mengatakan bahwa kadang-kadang kalau kita putus sekarang, jangan nangis ya. Ya, nanti kira-kira seminggu, 2 minggu, sebulan, paling lama. Kita bersyukur udah putus. Syukur kali aku putus sama dia. Akhirnya kita tahu. Masing-masing kita mengalami itulah semua ya. Jadi terima aja, cinta apa adanya, cukup. Karena Anda punya kewajiban lain, mencintai orang tua, ayah dan ibu. Betul, dan diri sendiri, Bang. Ya kan, mencintai Allah dan mencintai diri sendiri. Ya. Oke, kita jumpa lain waktu. Kalau ada topik-topik yang heboh kayak gini, ayo Idrus, ayo Zamar, ayo Ina, mari kita bicara lagi. Is a many splendored thing. It's the April rose that only grows in the earth.